Yalzamuhu ayastura indahu sawaitaihi. Kemudian melazimkan untuk menutup itu tuh kelamin depan dan kelamin belakang. Ya, itu sunnah, disunahkan kita menutup aurat ketika kesendirian. Jadi kalau mandi lagi sendirian minimal sunnah ya, nggak jadi kewajiban, tapi bagus kalau dilakukan. Ikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi, wah aulia lebih masya Allah lagi, ketutup semua. Ini minimal buat kita sunnahnya pakai celana dalam deh ibaratnya. Ya, makanya wudhu jangan telanjang, minimal tuh menutup aurat depan dan aurat belakang. Aurat kita kan laki-laki dari dengkul sampai pusar. Kalau ini namanya sau'atai, yaitu dua kelamin depan atau belakang yang kita tutup. Nah, apalagi yang terbuka, ya hati-hati yang terbuka tuh atapnya kayak di kampung-kampung tuh yang kelihatan, oh itu wajib ditutup itu, ya karena menembus ke langit, malu sama malaikat ntar. Ya, jangan telanjang bulat. Niatu hadzal wudu. Nah, kemudian niat ini dalam wudunya ini kalau kita mau wudu, in kana muhdisan hadasan asgor, kalau memang punya hadas kecil, kita belum berwudu, maka niat raf'al hadas. Udah niatnya nawaitu raf'al hadas. Kalau misalnya punya wudu dari sebelumnya, maka mutawaddian fayanwi sunnatal gusli. Dia niat sunnah gusul. Ya, sudah. Kan udah tuh selesai ya. Udah cuci kelamin, habis cuci kelamin yang diniatkan mengangkat hadas besar, ya dua ini, kemudian dia berwudu. Nah, ketika dia sudah berwudu, baru yufidul ma'a ala ro'sih, dia nuangin air ke kepala dia. Nah, boleh dia mulai nuangin air, boleh pakai gayung dari air yang suci mensucikan yang lebih dari 2 kula, ya itu lebih enak, atau dari shower, ya shower apa shower, ya terserah inti dah, nggak ada yang salahin kok. Inti bukan orang Inggris. Boleh shower, boleh shower, ya. Yufidul ma ala ra'si, dia tuangkan air ke atas kepalanya, yanwi ala awwalihi an baqiyatil badan. Dia niatin tuh berbarengan dengan dia menuangkan air, sama seperti wudu. Niatnya kapan? Ketika dia nuang air ke muka, nawaitu toharota lisolah atau nawaitul wudu. Di situ tuh jatuhnya niat, bukan di tangan. Ya, nggak jatuh niat di situ. Semua diajarin dalam Islam begitu tertibnya, makanya kita wajib belajar minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai lubang kubur, nggak bakal habis ilmu Allah Ta'ala. Kalau kita umat Islam nggak menuntut ilmu agama, ya berarti kita melecehkan Allah Ta'ala yang telah mengutus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membawa ilmunya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gampang-gampangin namanya gitu. 7 kali hidup kita nggak bakal habis ilmu Allah, luas. Sedapat yang kita belajar, disitulah ada yang ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Niat di awal, ya mulai mana? Di kepala inti boleh, nggak jadi masalah. Apa niatnya? Nawaitu raf'al janabah atau nawaitul guslal masnun. Kalau niatnya mandi sunnah Jumat atau mandi yang lainnya, datang ke majlis-majlis khair, gak apa-apa. Itu nawaitul guslal masnun. Kalau nawaitu raf'al janabah, tentunya hadas besar. Ya tahaddul ma'atif, kemudian memperhatikan lekukan-lekukan tubuh. Ya, banyak lipetan-lipetannya, jangan sampai nggak kebasuh, nggak sah. Apa? Pusar lekukan, apalagi yang gemuk-gemuk, belakang apa namanya nih, belakang dengkul, ya jari-jari, tangan, jari-jari kaki, kuping, lipat-lipatan, pokoknya lipetan tubuh itu yang lebih tahu dah. Ya, lipetannya ada yang 200, ada yang 10. Yang penting diperhatikan lipatan tubuh, terutama perempuan nih. Tuh perempuan tuh, ya, yang kita wajib basuh yang kelihatan. Kalau hidung nih kita lihat nih, sepandangan kita lihat hidung. Yang kelihatan itu yang wajib, yang nggak kelihatan nggak wajib. Jadi nggak diambil apa namanya, dimasuk-masukin gitu biar ini nggak wajib. Makanya sunnah tuh seperti istinsak sama kumur. Paham nih ya? Kuping begitu juga, jangan diambil masukin ke dalam-dalam, nggak usah, yang kelihatan. Paham ya? Nah begitu juga kelamin depan dan kelamin belakang, terutama perempuan. Kapan perempuan itu wajib yang dibasuh? Ketika dia jongkok. Ini bukan ngomong jorok nih, agama nih ngajarin. Perempuan kalau inti ajarin, alhamdulillah ada pengajian perempuan, tapi yang
Yang nggak hadir di pengajian perempuan, suaminya wajib ajarin, bapaknya wajib ajarin. Kapan? Ketika dia jongkok. Nah kalau di jongkok kan beda nih perempuan. Perempuan kalau diri cemberut, kalau jongkok nyengir, ya. Ya kita jadi nggak ngomong jorok gitu, ya. Beda gak? Nah ketika dia jongkok, maka yang kelihatan itu yang wajib dibasuh, yang tahu perempuan. Jadi nggak sampai maaf, nggak sampai dikodek-kodek sampai ke dalam, enggak. Sama juga lubang belakang yang kelihatan, yang nggak kelihatan, enggak. Kalau inti kodek-kodek masuk, kalau bulan puasa membatalkan puasa karena masuk sesuatu, apalagi disengaja. Ya, hati-hati di bulan puasa, ya cebok dan sebagainya. Kalau sampai ke dalam-dalam airnya masukkan sesuatu ke dalam. Rongga yang terbuka, yaitu kuping, hidung, mulut, kelamin depan dan kelamin belakang. Itu diperhatikan. Nah jadi yang kelihatan aja, makanya dia jongkok. Sebab kalau dia mandinya diri, takut banyak lipetan yang nggak kena, apalagi di bawah. Maaf nih, selangkangan dan sebagainya. Nah itu diperhatikan. Sudah. Yufidul ma ala ma akbala min sikkahil aiman. Menuangkan air yang awal di depan dulu, bagian kanan. Nih kanan kan sini nih, bagian depan dulu. Ini kan kepala udah selesai, kemudian bagian kanan, ya, bagian kanan. Summa ma adbaro minhu, kemudian bagian belakang, ya, diratakan dengan air. Sunnahnya dibasuh, digosok gitu ya. Summa ma akbala min sikkahil aisar, kemudian baru ke kiri. Summa ma adbaro minhu, kemudian baru yang belakangnya. Tiga kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Ini kanan, bagian kanan semua sampai kaki semua. Selesai bagian kiri, bagian depan semua sampai bagian belakang. Perhatikan juga jari-jari kaki diperhatikan. Rata semua, selesai. Itu cara sunnah yang diajarkan oleh ulama-ulama yang merunut semuanya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biasanya gitu yang umum aja, kalau baru belajar pertama, yang penting niat meratakan air ke seluruh tubuh. Kapan niatnya? Bersamaan jatuh air pertama ke tubuh. Segitu aja udah, ya. Tapi kalau kita merunut dengan sunnah-sunnah, beginilah yang diajarkan. Masalah, ini ada satu masalah. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Ya, maka kita nggak ada tanya sesi jawab karena semuanya ada di kitab ini diajarkan. Ma illa fi taqdimi ghuslil farji bi niyatin raf'al janabah au ghuslil masnun anhuma. Ya. Apa yang menjadikan kita harus nanya, ibaratnya kenapa sih kita harus mendahulukan basuh farji dengan niat? Tadi kan farji kita niatin dulu. Ya, atau membasuh yang mandi sunnah likai agar tidak layahtat ila ghuslihima, agar nggak butuh lagi membasuhnya atau menyentuhnya di tengah-tengah mandi. Paham ya? Jadi ketika kita udah mandi nih bagian kanan, ini kelamin kita nggak usah disentuh. Kalau disentuh batalin wudu, sedangkan kita udah punya wudu. Paham nggak di sini? Ya gitu. Tapi kalau inti mau mandi biasa, mandi kemudian bersihin kelamin nggak jadi masalah. Setelah itu baru wudu. Paham nih ya? Sebenarnya kalau inti mandi udah seluruhnya, nggak pakai tanpa berwudu lagi, inti sholat udah sah. Kenapa? Karena hadas besar menampung hadas kecil. Selesai sudah. Kalian mandi di kali nih, di sungai. Pas masuk nih, lagi hadas besar nih, masuk niat nawaitu raf'al hadasil akbar tuh, buat berenang. Nggak megang kelamin nih, kena semuanya. Ya, bangun dari ini pakai handuk, nggak nyentuh kelamin, sholat boleh nggak? Udah sholat, karena dia sudah mengangkat hadas besar, maka hadas kecil udah ketampung semua. Yang persoalan ini ketika mandi dia nyentuh kelaminnya, makanya wajib berwudu. Paham nggak? Karena membatalkan wudu. Kalau nggak ada wudu, Ustaz, emang masih berwudu entar. Ya, kalau disentuh nggak boleh. Makanya ketika tadi kan udah berwudu, habis berwudu, nah makanya kenapa kita disunahkan untuk berwudu, agar ketika kita sholat nggak usah pakai berwudu lagi, asal nggak nyentuh kelamin. Sebab kalau nyentuh kelamin di sini, fayan takidu wudu ahu, maka membatalkan wudunya.
Wa yajibu alaihi an yatawadda ba'dal ghusli, dan wajib atasnya berwudu setelah mandi kalau dia nyentuh kelaminnya. Ya. Tuh, di sini nih masalahnya, hal yandari hadasul asghar tahta ghusli amla, ya. Apakah berlaku itu hadas kecil di bawah hadas besar? Maksudnya hadas kecil maksudnya nih wudu, apakah tertampung tuh dengan adanya mandi wajib? Hadas al asghar yandarid wa yartafi, tuh. Hadas kecil, hadas asghar wudu itu ya berlaku dan terangkat walau lam yanwi, sekalipun dia tidak niat. Idzak tasala guslan wajiban kaguslil janabah, ya sudah yang tadi dibahas tuh. Walam yankid wudu'ahu asnal ghusl, dan tidak membatalkan wudunya di tengah mandi. Ya, kalau dia mandi biasa aja. Tuh, tapi wajib berwudu, ya. Jadi persoalan ini sudah dibahas. Insyaallah kita akan masuk nanti aksalul masnunah, mandi sunnah. Nanti akan kita bahas, ada mandi Jumat, mandi 2 hari raya.